Dan kanker pada perempuan yang nomor 1 kanker payudara. Kanker itu ya mulai dari otak sampai ke ujung kaki lah, semua organ bisa kena cancer. Tapi yang paling banyak yang nge-leading untuk membunuh nomor 1-nya payudara, nomor 2-nya memang kanker serviks. Kanker payudara atau kanker selain kanker serviks ya, kanker pada perempuan kayak rahim ya, dan kalau kanker ovarium itu adalah kanker yang di-induce ya, yang dirangsang oleh banyaknya estrogen. Jadi yang merangsang tumbuhnya sel kanker itu adalah hormon estrogen. Dan belakangan ini kita hidup di alam yang memicu estrogen. Penyakit keturunan itu sebenarnya cuma berapa persen sih? Yang banyak itu justru penyakit karena lingkungan hidup dan lifestyle. Halo The Healthier, balik lagi bersama Dr. Grace dari Klinik Dr. House Broadcast The Lifestyle Clinic. Halo dokter. Hai. Dok, salam sehat. Ya, dokter, sehat terus. Aku mau nanya dokter ya, kenapa sekarang ini, dokter ingat nggak dulu ya zaman kita SMP SMA ya, sampai ada dulu tuh di Indonesia sampai ada filmnya kena kanker, kayaknya tuh udah sesuatu yang ganas banget, tuh sampai ada filmnya dan sampai kita berpikir kanker tuh momok banget, kayaknya penyakit yang udah paling mengerikan seluruh dunia gitu. Tapi kalau kita perhatiin sekarang dok ya, kok banyak ya sekarang yang kena kanker, terutama perempuan ya dok ya, kayaknya gampang banget, dia ternyata kanker payudara atau dia kanker rahim gitu dok. Dok sebenarnya kenapa sih begitu? Kenapa fenomenanya berbeda? Ya? Jadi fenomena ya dok ya? Sebenarnya sih kalau kita ngomong kanker dari dulu sampai sekarang masih momok tuh biasa ya. Jadi nggak pernah ada orang yang nggak shock kalau didiagnosa kanker ya. Dan kanker pada perempuan yang nomor 1 kanker payudara, kanker itu ya mulai dari otak sampai ke ujung kaki lah, semua organ bisa kena cancer. Tapi yang paling banyak yang nge-leading untuk membunuh nomor 1-nya payudara, nomor 2-nya memang kanker serviks atau serviks. Oke, lah baru nanti kanker-kanker yang lainnya. Oke, sekarang kita ngomong let's say kanker payudara deh. Kanker payudara atau kanker selain kanker serviks ya, kanker pada perempuan kayak rahim ya, dan kalau kanker ovarium itu adalah kanker-kanker yang aku bilangnya apa ya, kanker yang induce ya, yang dirangsang oleh banyaknya estrogen. Jadi yang merangsang tumbuhnya sel kanker itu adalah hormon estrogen gitu. Dan belakangan ini kita hidup di alam yang memicu estrogen. Apa dok misalnya? Nah, nomor 1 aja yang paling common dan kita nggak bisa sampai sekarang melepaskan diri dari benda ini, termasuk saya gitu, masih susah banget gitu kan, zero nggak bisa gitu, plastik. Penggunaan plastik yang berkaitan dengan wadah makanan maksudnya kali ya semuanya, dok? Yang akhirnya akan masuk ke mulut kita. Semuanya, jangan salah. Plastik itu bukan hanya wadah makanan, bukan hanya botol minum. Yang paling kita nggak ngeh adalah yang bersentuhan. Yang kita nggak ngeh sering padahal kita sering pegang-pegang tuh kantong plastik. Bukan, bon. Kertas apa sih itu namanya? ATM lah. Terus abis belanja di supermarket. Nah ya, yang kita enggak ngeh gitu ya. Kalau botol plastik atau kita bilang jangan bungkus makanan pakai plastik gitu, kita gampang ngehnya, benar nggak? Ya kan? Tapi kalau misalnya abis belanja di supermarket, terus ada stroke, abis baca-baca terus kita remes-remes. Jadi di bahan stroke itu plastik, dia mengandung plastik gitu. Atau abis ngambil ATM biar nggak dilihat orang, abis baca biar diremes-remes habis itu buang gitu. Berarti sebenarnya maksudnya plastik bukan cuma yang berhubungan dengan sesuatu yang kita makan, tapi juga bersentuhan dengan kulit kita kan? Betul. Karena dia masuk ke dalam aliran darah gitu ya dok ya. Diperberat sejak zaman pandemi, kita suka pakai hand sanitizer, bener nggak?
Memang kenapa dengan hand Oke, sanitizer? hand sanitizer kita pakai hand sanitizer sebelum abis ngambil ATM ya, ambil duit, masukin ke dalam tas, terus kita ambil struknya ya. Misalnya kita pegang struk, aku nggak tahu nih urutannya, kadang-kadang tiap orang berbeda. Terus habis itu pakai hand sanitizer, pegang lagi struknya, baca lagi. Itu ketika kita pakai hand sanitizer itu pori-pori kita semuanya kebuka, terus kita ngeremes itu struk ya, itu plastiknya masuk ke dalam leluasa gitu ya. Artinya absorpsinya itu makin baik gitu. Jadi absorpsi si plastik tadi makin tinggi. Dan itu akan mengakibatkan itu kita bilangnya estrogen mimik ya. Jadi dia kita bilangnya pakai X ya, xenoestrogen atau hal-hal yang merangsang estrogen ya. Ada xenoestrogen itu yang estrogennya tidak baik. Estrogen yang ketika nanti meningkat dia bisa merangsang tumbuhnya sel kanker gitu ya. Jadi hindarin dulu deh segala sesuatu yang berbau plastik. Kemudian apa lagi, Dok? Paling banyak tuh di alat-alat dapur sebetulnya ya, mulai dari pemakaian teflon ya, terus ya kemarin ada yang nanya air fryer itu bagus atau enggak ya, Dok? Aku bilang to be honest, aku karena air fryer itu masih baru, jadi belum diteliti secara detail dan luas. Tapi coba dilihat pelapis air fryernya apa? Teflon biasanya. Yes, kalau pelapis air fryernya teflon, ya kembali lagi ke rules number 1, teflonnya yang nggak baik. Once teflonnya kegores, ya kan, dia itu begitu kena heat yang tinggi, teflonnya itu akan istilahnya hancur, melebur dengan makanan, sama aja kita makan teflon. Oh my god. Ya kan? Gitu. Semudah itu. Iya, jadi hindari teflon, hindari teflon. Udah paling sering aku sebutin. Jadi teflon itu ketika dia tidak tergores fine, nggak apa-apa. Semudah itu sumber penyakit masuk ke dalam badan kita tanpa kita sadari. Makanya orang zaman dahulu, contoh aja deh, zaman nenek moyang kita mau minum itu ngambil dari sumur, terus dimasak, simpennya di kendi ya, atau di botol kaca. Nah, itu aku SD aja masih nyimpennya botol kaca, taruh di kulkas itu kaca bekas, botol bekas sirup. Terus kalau misalnya masak masih pakai wajan yang biasa gitu. Pokoknya tapi itu yang membuat penyakit kanker dulu nggak banyak. Wajan biasa tuh maksudnya bukan teflon ya, Dok? Iya dong. Yang besi biasa gitu ya, Dok. Betul. Itu malah lebih aman ya, Dok ya, daripada si teflon. Betul, gitu. hindarilah teflon. Memang akhirnya jadi little bit pricey ya. Jadi kita kan sekarang nggak pengen lengket, ya nggak pengen itu. Kalau aku sih sudah merubah dari pemakaian ya, kalau ya misalnya panci-panci teflon segala macam, aku banyak pilihannya ya. Jadi aku rubah ke yang keramik ya, atau glass, atau itu yang paling simple gitu ya kan. Karena nemuin penggorengan zaman dulu udah susah. Iya betul ya. Jadi memang akhirnya mau kembali ke zaman dulu tidak mungkin. Kan nggak mungkin. Tapi akhirnya kita tetap pengen seperti dulu dengan cara modifikasi yang sekarang jadi mahal. Mau nggak mau. Tapi lebih mahal kalau kena cancer kan. Jauh lebih mahal. Jadi beli aja sih nggak apa-apa lah. Iyalah, banyak kok sekarang gitu. Nah itu jadi udah 2 ya yang merangsang si estrogen cancer. Dari estrogen nanti akan merangsang sel kanker. Mulai tadi pemakaian plastik, udah mulai mikir deh sekarang semua botol plastik buang. Ya, kita toh bisa bawa botol minum buat anak-anak kan sekarang ada yang apa sih? Bukan plastik, yang tapi non plastik bukan beling lah juga gitu ya. Terus teflon hindarin, dan yang ketiga chemical. Ya, chemical tuh kalau perempuan banyaknya di alat make up. Dok, sorry mau nanya, Dok. Walaupun tidak ada keturunan kanker, tapi dengan bahan-bahan itu tadi semua tetap bisa. Nah, itu penting karena penyakit keturunan itu sebenarnya cuma berapa persen sih? Yang banyak itu justru penyakit karena lingkungan hidup dan lifestyle. Itu yang banyak. Makanya sekarang ada, dulu zaman aku kuliah nggak ada loh lifestyle medicine, nggak ada tuh ilmu lifestyle medicine tuh nggak ada. Dan sekarang yang ada dan yang berkembang dan yang dipakai itu ilmu itu.
lifestyle medicine, karena sesungguhnya yaitu tadi banyak penyakit yang terjadi justru karena lifestyle kita yang salah. Iya. Nah, salah satunya adalah masalah penggunaan bahan-bahan makanan atau penggunaan bahan-bahan yang bukan dimakan tapi juga tersentuh sama kita, kayak gitu kan. Nah, kemudian tadi masuk ke poin 3, alat make up atau alat mungkin skincare, make up, mulai dari lipstick, maskara, blush on, hair coloring hair, ya kan, terus semua parfum, ya, parfum juga bukan cuma sekedar body perfume tapi juga parfum yang dipakai di pewangi pakaian, pewangi ruangan, candle, ya. Karena itu terhirup ya dok ya. Betul, candle itu bahaya banget. Sebenarnya aku seneng banget loh sebenarnya sama candle itu. Aduh, bikin ruangan itu kayaknya itu. Cuman gini loh, dilema nih mau wangi atau mau sakit. Jadi aduh sebenarnya tetep pengen gitu kan, wanginya enak-enak banget gitu loh. Jadi mungkin gini dok ya, kalau mau wangi pakai bunga asli aja udah. Pakai bunga asli, terus kita suling sendiri, udahlah susah, dapetin bunganya susah, mahal gitu. Akhirnya kembali lagi ujungnya. Gila, mau hidup natural malah jadi mahal gitu. Sekarang ini seperti itu. Tapi sebenarnya nggak lah, apa-apa bisa dicoba daripada cancer balik iya, lagi. Benar lagi ya. Jadi tiga itu yang sekarang terjadi pada istilahnya fenomena saat ini ya. Kenapa fenomena banyak? Pemakaian plastik, fenomena pemakaian alat-alat dapur yang non stick wave atau anti lengket gitu kan. Terus penggunaan chemical di skincare dan sehari-hari lah, sabun, shampoo, terus pewangi pakaian dan lain-lain. Kita nggak bisa lepas dari itu. Yes, tapi sebaiknya udah kita pikirin, kita minimize penggunaan itu. Mungkin kita bisa mencari alternatif yang lebih organik. Baru nanti kita bisa meminimize yang namanya cancer. Biar nggak boom lagi gitu. Demikian kayaknya udah cukup jelas ya dok ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita nemu ada lagi hal-hal yang baru kita share lagi. Kita sharing lagi. Oke, demikian Healthier dari kami di Klinik Dr. House Lifestyle Clinic.